Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sambut hari ini Kamis 7 April 2022 dengan hati yang penuh sukacita. Karena kebaikan Tuhan yang mengizinkan kita bertemu kembali untuk bersama-sama menerima berkat rohani lewat renungan yang berjudul Satu Lagi Kebaikan. Untuk itu kita akan membaca 2 ayat dari surat Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10. Demikian bunyinya, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara-saudaraku, ada seorang penulis yang bernama Frank. Kala itu mendapat kesempatan untuk mewawancarai orang-orang terkenal di Palm Beach. Sore itu Frank mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi menuju Florida. Dia berada di jalan dua arah yang sempit, yang sebenarnya tidak memungkinkan untuk melaju dengan cepat. Tetapi karena harus segera tiba, dia tetap saja mengendarai mobilnya dengan kencang. Di tengah perjalanan, dia melihat sebuah mobil diparkir di pinggir jalan dan seorang wanita terlihat panik sambil melambaikan tangannya. Dan Frank menurunkan kecepatan mobilnya. Ketika Frank melihat bahwa masalah wanita itu hanyalah ban kempes, ia berencana meneruskan perjalanannya. Orang lain akan segera datang dan membantunya, pikir Frank saat itu. Waktu itu, hari akan segera gelap. Dan Frank bisa membayangkan jika ada satu mobil dari arah berlawanan berusaha menyalip mobil lainnya dan kaget karena ada mobil yang mogok, pastilah terjadi tabrakan yang serius. Seketika hati Frank tergerak oleh belas kasihan kepada wanita tua yang membutuhkan pertolongannya itu, juga untuk menghindarkan kecelakaan yang mungkin terjadi. Segeralah ia menghentikan mobilnya untuk membantu wanita tersebut. Beberapa saat kemudian seorang polisi menghampiri ketika Frank sedang mengganti ban mobil wanita tua itu. Setelah selesai, wanita tersebut mengucapkan terima kasih kepada Frank dan melanjutkan perjalanannya. Frank masih tinggal untuk merapikan pakaiannya sambil berbincang-bincang dengan polisi tersebut. "Frank, berapa kecepatan Anda tadi?" tanya sang polisi. "Kira-kira 65 km per jam. Memangnya kenapa, Pak?" jawab Frank. "Untung Anda berhenti. Anda mungkin tidak menyadari bahwa ada tikungan tajam di depan sana. Bayangkan apa yang akan terjadi jika Anda mencoba melewatinya dengan ban seperti itu," kata polisi sambil menunjuk ban kiri mobil Frank. "Mobil Anda pasti sudah jatuh ke jurang." Dengan agak terkejut, Frank melihat pada ban mobilnya dan ternyata ban dalam mobilnya sudah membengkak sebesar buah anggur, sedangkan ban luarnya sudah robek. Saat itu juga Frank berterima kasih kepada Tuhan karena membantunya untuk berhenti dengan menolong wanita tadi. Hari itu Frank memang kehilangan satu cerita menarik karena ia mendengarkan kata hatinya. Tetapi yang terpenting, ia masih tetap hidup untuk menulis segudang cerita lainnya. Saudara-saudaraku, hari ini ada seseorang sedang membutuhkan pertolongan yang bisa saudara berikan. Mungkin bukan uang, tetapi berupa waktu, telinga untuk mendengar, tangan untuk merangkul, atau senyum penerimaan. Oleh karena itu, jalanilah hari-hari saudara dengan berbuat satu lagi kebaikan kepada mereka yang tidak dapat membalasnya kepada saudara. Karena Tuhanlah yang akan membalas kebaikan yang ditabur dengan hati yang tulus. Tuhan akan segera membalas kebaikan hati yang saudara perbuat kepada salah seorang anak yang dikasihinya. Saudara tidak akan kehilangan apapun karena Tuhan akan memberi upah atas semua kebaikan hati Anda. Saudara-saudara, saat Tuhan Yesus berbicara mengenai penghakiman terakhir yang tertulis dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Di ayat yang ke-40, Yesus berkata seperti ini, "Dan raja itu akan menjawab mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dari kata-kata Yesus, kita bisa menarik kesimpulan dan mendapatkan suatu kebenaran bahwa Dia, Allah, sangat menghargai perbuatan baik kita kepada orang-orang yang hina, orang-orang yang di dalam dosa, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, mereka yang susah, yang putus asa, yang terabaikan dan sebagainya. Kita bisa melihat betapa tinggi nilainya apabila kita melakukan kebaikan bagi orang-orang tersebut yang oleh Tuhan Yesus dikatakan saudaraku yang paling hina. Mengapa demikian? Karena apa yang kita lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kata Tuhan Yesus, itu berarti kamu telah melakukannya untuk aku. Oleh karena itu, saudara, mari kita koreksi, kita pertimbangkan apakah hidup kita ini sudah berguna bagi orang lain, apakah kita selalu memperhatikan kebutuhan orang lain, lalu kita memberikan kepada mereka pertolongan atau kebaikan sesuai dengan kemampuan kita dengan hati yang penuh kasih, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sungguh itu nilainya terlalu tinggi di hadapan Tuhan. Bagi sebagian orang yang tidak melakukan apapun yang baik untuk salah seorang dari saudara yang paling hina, oleh Tuhan orang-orang tersebut diusir dari hadapannya. Mari saudara kita renungkan hal ini. Selagi masih ada kesempatan, mari kita pergunakan waktu yang ada untuk menyenangkan hati Tuhan. Memang mungkin orang-orang yang kita hadapi sehari-hari ada yang sudah butuh tapi menjengkelkan. Banyak orang seperti ini. Tapi kita harus ingat, kalau kita berbuat baik bagi orang seperti itu berarti kita berbuat baik untuk Tuhan. Dan upahnya tidak bisa kita katakan, karena kata-kata kita terlalu sedikit untuk menggambarkan, untuk melukiskan betapa luar biasanya upah yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang berkenan di hatinya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bangga menjadi anak-anak Bapa, karena tiap hari Bapa mendidik kami agar kami menjadi berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih atas peringatan teguran yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami pagi hari ini. Biarkan Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk melakukan apa yang telah Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga kami tidak menyia-nyiakan hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bisa menjadi berkat buat setiap orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, dan kami dipakai oleh Tuhan menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kesempatan-kesempatan yang akan kami temui di hari-hari yang mendatang, kami akan pakai dengan sebaik mungkin, sehingga lebih banyak orang yang susah, yang sedih, yang putus asa, yang membutuhkan pertolongan, yang sedang panik menghadapi kehidupan ini, dapat menerima damai sejahtera, kekuatan kembali, pengharapan yang diperbarui, dikenalkan kepada keselamatan di dalam Yesus lewat hidup kami. Pakailah kami Bapa, inilah kami mau menjadi alat di tangan Tuhan, supaya lebih banyak orang mengenal Kristus lewat perbuatan baik yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah menaikkan doa dan ucapan syukur ini. Amin. Siapa yang menghibur dan menolong sesama akan dihibur dan ditolong oleh Tuhan. Mari kita menjadi orang yang melakukan kehendak Tuhan. Sepanjang hari ini
biarlah hidup kita juga bermanfaat untuk orang lain. Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita semua. Amin.